Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, jamaah silaturahim, thalabul ilmi dan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah, di hari Rabu malam Kamis ketiga, seperti biasa Allah masih meringankan kaki kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakmurkannya agar mendapatkan pengakuan sebagai orang yang beriman kepadanya, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, dan sebagai orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan hidayahnya sedemikian rupa sehingga insyaallah hidupnya tidak hanya akan sukses di dunia yang fana ini, tapi di akhirat yang kekal abadi nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu hidup mulia dan bahagia dengan keterbatasan rezeki atau dalam keterbatasan rezeki. Ada 6 macam ujian yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Baqarah 155. Dan yang kedua terdapat dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 20. Di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157 dijelaskan bahwa manusia tidak ada yang luput dari ujian. Allah pasti benar-benar akan menguji manusia itu pertama dengan rasa takut. Yang kedua dengan rasa lapar. Dan yang ketiga dengan rasa kekurangan. Yang pertama minal khauf, yang kedua minal ju', dan yang ketiga min naqsin. Tapi baik rasa lapar, baik rasa takut ataupun rasa kurang, ketiganya itu disifati dengan bisyai'in, cuman sebentar, cuman sedikit, tidak lama dan tidak banyak. Jadi Allah menguji kita dengan rasa takut itu sedikit. Demikian pula dengan rasa lapar sedikit, dan rasa kurang juga sedikit. Sakit yang dialami oleh manusia itu sedikit dan sebentar. Jadi sakit gigi cuma di gigi doang, sakit kepala cuma di kepala doang, sakit kaki cuma di kaki doang. Tapi sakit di atas sakit itu
ketika orang kemudian mati. Itu namanya sakaratul maut. Ya. Dan itu menggunakan kata zauq. Ya. Jadi sakitnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Karena tidak tahan mati. Ya. Jadi kalau cuman dikasih meriang, ya. Cuman dikasih batu, ya. Dikasih COVID juga sedikit dan sebentar. Ya. Ya. Sedikit. Ya. Rasa takutnya juga sedikit. Ya. Kalau gede mah nggak bakal berani buka masker ya. Ya. Harusnya kalau takutnya besar tuh pakai APD. Sholat berjamaah pakai APD. Ya. Coba pakai masker dengan tidak pakai masker itu lamaan mana? Ya, cuma sebentar. Ya. Sakit sedikit. Ya. Kemudian pakai masker juga nggak lama. Ya. Kalau APD berapa jam tuh dipakainya APD itu? Ya. Dari jam 8 sampai jam berapa tuh petugas kesehatan itu? Sampai? 8 jam. Ya 8 jam tuh pakai APD. Ya. Kira-kira kita kuat nggak pakai masker 8 jam? Ini pakai APD mereka kuat itu. Ya. Lapar juga cuman sedikit, cuman sebentar. Dari subuh sampai maghrib ya. Dari subuh sampai maghrib. Allah tidak menguji lapar itu 24 jam. Ya. Cuman sebentar itu. Ya. Demikian juga kekurangan. Ya. Kekurangan. Ya. Sebentar nggak lama. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya Allah juga menguji dengan karomah kemuliaan. Ya. Allah menguji dengan nikmah, ya. Yaitu kesenangan, kebahagiaan. Dan Allah juga menguji dengan keterbatasan rezeki. Ya. Jadi karomah yang artinya mulia, terhormat dan bermartabat itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh sombong. Kalau kita dimuliakan, kita dihormati, ya, kita ditempatkan di tempat yang tinggi, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian pula dengan nikmat kebahagiaan, bisa tertawa, bisa tersenyum ya, bisa bercanda, ya. Bisa bersenda gurau, ya. Bisa gelak tawa dan sebagainya. Itu adalah ujian. Ya. Dan sama tertawa pun tidak bisa lama ya. Kalau tertawa lama sakit nggak? Iya. Ya. Cuman sebentar. Tersenyum juga nggak bisa lama. Ya. Saya paling malas kalau disuruh sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu. Ya. Apalagi jamaahnya banyak. Ya. Pas selesai khutbah, semuanya datang nyalamin. Pegel tuh senyum terus itu. Ya, coba aja senyum terus itu. Tiap salaman senyum. Pegel tuh, capek itu. Ya. Ya. Pernah nyobain? Nyalamin terus itu. Ya, mungkin kalau anaknya nikahan ya, walimah itu kan, mendampingi ya anak dan menantu kan ya, itu yang datang ya, kalau datangnya banyak kan pegel juga tersenyum ya. Ya, tapi kalau yakin senyum sodako berarti banyak sodako ya, banyak sodako ya, gitu. Nah ini disebutkan ya, dalam surat surat Al-Fajr mulai ayat 15 itu, bahwa 3 ujian berikutnya adalah karomah, kemuliaan, nikmah, ya, kesenangan, kebahagiaan, ya, kenikmatan, dan kemudian keterbatasan rezeki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amma, maka adapun al-insanu yang namanya manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika diuji
oleh Tuhannya yaitu Allah, fa akramahu, maka Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan menyenangkannya serta membahagiakannya, fa yaqulu rabbi akraman, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Sombong, ya, sombong itu, ya, bangga banget, ya, ketika dikasih kesenangan dan kebahagiaan. Kemudian yang selanjutnya, wa amma, dan adapun idza, apabila mabtalahu, dia Allah mengujinya, faqadara alaihi rizqahu, ya, Allah batasi rizkinya, ya, fayaqulu, maka dia berkata, Rabbi ahanan, Allah Rabbku telah menghinakan aku. Jadi apa? Putus asa. Putus asa. Ya. Suudzon, dan buruk sangka. Ya. Nah, kemudian di sini jelaskan bahwa ayat ini menjelaskan 5 hal penting. Ya. Yang pertama, rezeki itu tidak hanya harta saja. Sekali lagi, rezeki itu tidak hanya harta saja. Rezeki itu lebih luas dari harta. Ya. Makanya ada doa. Ya. Pertama, setelah sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Tapi ketika minum air Zam-Zam, ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a. Ya. Ada rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang yang layak dikonsumsi. Tapi juga ada rizki yang luas. Ya. Tidak hanya sebatas makanan, tidak hanya sebatas uang, rumah, mobil, kebun, sawah. Ya. Tidak sebatas itu. Lebih luas, ya. Bahkan ada rizqan karima, ya. Rizki yang mulia, ada itu, ya. Ada rizki yang tidak disangka-sangka, ada juga, ya. Jadi sekali lagi, rizki itu tidak hanya sebatas harta. Rizki lebih luas dari harta. Kesehatan itu rizki, kekuatan itu rizki, kemudahan itu rizki, kelapangan itu rizki, ya, bahkan kemuliaan dan kenikmatan serta ketaatan itu termasuk rizki. Ya. Jadi kita bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian menunggu sholat isya, duduk berzikir kepada Allah sambil mengaji dan mengkaji firman Allah, ya, yang berkaitan dengan masalah kemuliaan, berkaitan dengan masalah kenikmatan, dan berkaitan dengan keterbatasan rizki. Ya. Kita dapat informasi bahwa rizki lebih luas daripada sekedar harta. Ya. Kemudian keterbatasan rizki tidak identik dengan kehinaan. Ya. Jadi orang yang dibatasi rizkinya itu bukan berarti dihinakan oleh Allah SWT. Karena itu ujian. Ya. Kalau dibatasi rizki ternyata merasa kurang, hendaklah sabar. Sebab sabar itu buahnya kebaikan. Bahkan sabar itu, ya, finishnya adalah sorga. Wa jazahum bimas sabaru jannatan wa harira. Ya. Orang yang sabar itu dapat 2 kebaikan. Yang pertama jannatan, ya, surga yang penuh dengan kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan. Wa harira, kain sutara, ya, penuh dengan kemewahan. Ya. Di dunia kita tidak boleh minum dengan gelas emas, minum dengan piring emas, ya.
Bahkan Fir'aun tempat janggutnya emas, peti matinya emas. Ya. Rata-rata beratnya itu 1 kintal itu. Kalau diuangkan berapa tuh? Ya. Tidak boleh di dunia kita nggak boleh hidup mewah. Ya. Tapi di sorga ya, kemewahan dan kesenangan, kemewahan dan kebahagiaan, kemewahan dan kenikmatan Allah berikan semuanya. Ya. Ya. Sementara sorga itu puncaknya karomah. Ya. Orang yang ditempatkan di sorga berarti dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Dilayani dengan pelayanan yang memuaskan. Yang diminta, yang diinginkan sudah tersedia. Bahkan waladaina mazid. Ada tambahan-tambahan yang lainnya, ada bonusnya itu di surga itu. Serba ada, serba cukup, ya. Full service ditambah serba bonus itu, ya. Ulaika fi jannatin mukramun. Kalau kita bisa mengamalkan surat Al-Ma'arij dimulai dari ayat ke-19, maka endingnya adalah ulaika fi jannatin mukramun. Mereka di dalam surga itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya keterbatasan rizki tidak identik dengan kehinaan. Ya. Demikian pula banyaknya harta, ya. Berlimpahnya kekayaan, tingginya jabatan, kemudian populer. Disegani, dihormati, itu juga tidak identik dengan kemuliaan. Kalau dia tidak bersyukur, kalau dia kufur nikmat, ya. Karena kufur nikmat itu endingnya adalah azabun syadid, ya. Siksaan yang keras, ya. Siksaan yang berat itu, ya. La in syakartum la azidanakum. Kalau syukur ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kufur tidak bersyukur, sesungguhnya azabku sungguh sangat berat, sangat keras. Ya. Kemudian Allah tidak menghinakan hambanya dengan membatasi rizkinya. Ya. Karena Allah tidak punya sifat dolim. Ya. Jadi Allah itu tidak mendolimi manusia. Yang benar manusia mendolimi dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang keempat, keterbatasan rizki tidak menghalangi seseorang meraih kemuliaan, menikmati kesenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Bisa jadi terbatas rezekinya tapi hidupnya senang. Terbatas rezekinya tapi hidupnya bahagia. Terbatas rezekinya tapi hidupnya disegani, dihormati, dimuliakan. Ya. Kemudian yang kelima, Allah tidak pernah memiskinkan hambanya. Jadi dibatasi rezekinya itu bukan dimiskinkan. Ya. Allah menjadikan hambanya itu kaya atau menjadikan hambanya itu puas dan cukup dengan pemberiannya. Ya. Silakan nanti baca surat An-Najm ayat 48. Ya. Jadi rububiyatullah itu diantaranya adalah wa annahu wa agna wa apa? Wa akna. Dan sesungguhnya dia Allah, dialah yang telah mengayakan, ya, dan telah mencukupkan. Coba cari dalam Al-Quran, ada enggak ayat ya, atau dalil yang menyebutkan Allah itu memiskinkan? Ada enggak? Ya. Cari. Jangankan 10 ayat, 1 ayat aja atau setengah ayat cari dalam Al-Quran atau dalam hadis, ya, bahwa Allah tuh memiskinkan hambanya. Allah memiskinkan manusia, enggak ada.
Yang ada agna, menjadikan kaya. Jadi manusia itu kaya itu karena Allah. Kalaupun tidak dijadikan kaya, Allah menjadikan hambanya itu agna, merasa cukup. Ya. Puncaknya adalah merasa puas. Ya. Jadi ada yang merasa kaya, ada yang merasa cukup, ada yang merasa apa? Merasa puas. Ya. Merasa senang, merasa bahagia. Sebab banyak orang yang kaya tidak bahagia. Banyak orang yang kaya tidak senang. Banyak orang kaya yang tidak tenang. Ya. Makanya bukan hanya cukup, bukan hanya kaya, tapi juga puas. Ya. Makanya ada sabda Rasulullah SAW, wardo. Ya. Kamu harus senang, harus bahagia, harus puas, harus ridho bima qasamallahu laka, dengan apa yang telah Allah bagikan kepadamu. Ya. Jadi Allah bagi-bagi rizki itu, ya, baik rizki dalam artian materi maupun rizki dalam artian non materi. Bisa tersenyum tadi, bisa ngaji, bisa tahajud, bisa saum daud, itu rizki itu. Ya, rizki itu. Wardo, kamu harus puas, harus senang, harus bahagia. Ya. Harus ridho bima qasamallahu laka, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu. Apa jaminannya? Takun agnanas. Pasti kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia. Ya. Jadi kekayaan itu kata Rasul bukan di harta, ya, tapi di hati. Apa itu? Ridho, rasa puas, ya, rasa cukup. Ya. Bukan di kantong, bukan. Ya. Bukan di deposito, di buku rekening, bukan. Ya. Tapi di hati kekayaan itu. Makanya Rasul berdoa jangan sampai dunia itu ada di dalam hatinya. Bahaya kalau dunia ada dalam hati. Ya. Kiai aja KO ya. Dikasih dunia, ya, jabatan, kekayaan KO kiai. Apalagi santri. Rasul cuma minta dunia itu ada dalam genggaman tangannya. Ya, bahaya. Karena hati itu bukan tempat dunia. Hati itu tempat hidayah. Hati itu tempat cahaya. Hati itu tempat ilmu. Hati itu tempat Al-Quran. Hati itu. Ya. Allahumma nawwir qulubana, ya. Ya. Hati itu tempat iman. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Ya. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya. Gitu. Makanya kalau kita pengen cukup dengan pemberian Allah, ada doanya itu. Dan itu diajarkan kepada Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu sebagai menantunya. Ya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwaka. Ya. Jadi kalau mau merasa kaya, merasa cukup, merasa puas, kunci pertama, ya, kita harus cukup dengan yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Sebab yang namanya yang diharamkan oleh Allah, ya, jangankan puas, cukup juga nggak bakal. Ya. Ada wawancara itu, ya, yang diwawancaranya tuh Krisdayanti. Ditanya tentang anggota dewan, berapa gajinya? Bersihnya 59 juta per bulan. Belum, ya, yang namanya apa? Ada tunjangan, bahkan ada bonus aspirasi, ya, menyampaikan aspirasi. Ya, itu 1 tahun 5 kali 450 juta itu. Ya. Gede nggak segitu? Gede, ya.
Tapi cukup nggak? Kalau tidak ada ridho dalam hatinya, ya jangankan puas, cukup juga nggak bakal. Berapa gaji menteri? Ya, dana bansos disikat juga kan? Berapa M itu? Ya. Kalau menghadapi Covid kan cuma 5M, 3M. Tapi yang dikorup 7M itu. Lebih gede daripada Covid. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi, ya. Harus puas, harus ridho, harus senang dengan pemberian Allah supaya jadi orang yang paling kaya. Kemudian yang kedua, cukup dengan yang dihalalkan oleh Allah saja. Jangan sampai terjerumus kepada yang diharamkan. Gak bakal cukup itu, apalagi puas. Kemudian wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Kita harus merasa kaya dengan kelebihan, keunggulan yang diberikan oleh Allah kepadamu. Setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihannya ya. Gitu. Maka kita harus merasa kaya dengan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang lain duitnya banyak, ya. Tapi makannya serba tidak boleh. Ya. Pak Joko duitnya dikit, tapi makan apa saja boleh nggak? Itu kan kelebihannya ya, kelebihan. Ya. Jadi makan apa saja enak, tapi duitnya dikit. Ya. Tapi ada orang yang makannya itu pengen yang enak-enak, tapi nggak boleh. Akhirnya yang dimakan yang enak-enak gitu. Ya. Coba kalau kita mau merasa kaya, ya syukuri kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau tidak, ya apalagi fokus dengan kekurangan yang sedikit, kekurangan sedikit, ya. Jadi ada orang tinggi, langsing, cantik, kulitnya putih, cuman hidungnya pesek, gitu ya. Sedikit kan kekurangannya, ya. Tapi mana, ya, yang lebih, ya, diingat sama dia, ya. Kelebihannya atau kekurangannya? Kekurangannya. Sudah putih, sudah tinggi, sudah langsing, sudah cantik, ya. Tapi ternyata Allah kasih ujian kekurangan sedikit, ya. Kekurangan sedikit, tapi lebih cenderung ke kufur nikmat daripada ke syukur nikmat, ya. Karena tidak ridho, tidak senang dengan pemberian Allah, dan tidak merasa kaya dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepadanya. Oleh karena itu dalam ayat berikutnya, ayat ke-17 sampai 20, Allah menjelaskan tentang penyebab kenapa orang itu tidak dimuliakan. Kenapa orang itu tidak mendapatkan karomah dari Allah. Bahkan tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan mulia, harusnya kan bahagia, tapi ternyata hina dan menderita serta sengsara. Ya. Ada empat sebab orang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak memuliakan anak yatim. Ya. Ya. Jadi mata kita harus jeli. Di sekitar kita ada berapa anak yatim? Ya, kalau kita tidak bisa menyantuninya sendiri, maka lewat organisasi, buka yayasan, ya. Ya, kumpulkan para agnia untuk bahu membahu, ya, memuliakan anak yatim. Karena orang yang memuliakan anak yatim, hidupnya akan dimuliakan di sorga. Bahkan sorganya itu, ya, dekat dengan Rasulullah. Ya. Kata Rasul, aku dan orang yang menyantuni, peduli, merawat anak yatim itu di sorganya seperti ini. Ya. Jauh terdekat nih, dekat. Ya. Jadi sorga itu kan tadi, ya, puncaknya karomah. Dan sorga yang paling tinggi adalah sorga Nabi Muhammad SAW. Sementara orang yang peduli dengan anak yatim itu di sorganya dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan segini dekatnya itu, segini dekatnya itu, ya, dekat banget kan, dekat banget itu, ya.
Yang kedua, tidak peduli dengan orang miskin. Ya, tidak peduli dengan orang miskin. Salah satu orang yang diancam dengan neraka sakor yang membakar, menghanguskan kulit itu adalah tidak pernah memberi makan anak yatim. Ya. Masalakakum fi sakor. Apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam neraka sakor? Ya. Apa katanya? Lam naku minal musallin. Salat tapi tidak dinilai salat. Ya. Salatnya sahun, salatnya ria, salatnya pelit. Ya. Kan? Salatnya itu lebih banyak zikirnya kepada yang lain daripada zikirnya kepada Allah itu. Salatnya malas, ya. Gitu. Lam nakun minal musallin. Laisa kullu musallin yusolli, kata Rasul. Tidak semua orang yang sholat itu dianggap sebagai orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Ya. Kalau tidak sholat kan kafir, neraka jahanam. Tapi kalau sholat tidak dinilai sholat, ya, neraka apa namanya? Neraka sakor itu. Ya. Gitu. Kemudian wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Ya. Sehari-harinya itu kerjanya apa? Menghina, mendengki, membenci, ya, bersama orang-orang yang sama dengannya. Ya. Jadi melakukan kemaksiatan, kejahatan berjamaah itu, berjamaah. Jadi kompaknya itu bukan dalam ibadah, tapi dalam maksiat. Itu neraka sakor itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya. Di sini jelaskan. Wa ta'kuluna thurasa aklal lama. Ya. Sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram. Ya. Jadi jangan dianggap sepele itu harta waris itu. Kalau bisa bukan hanya dibagi seadil mungkin, bukan hanya dibagi sebenar mungkin, ya, tapi juga dibaginya secepat mungkin. Jadi kalau biaya rumah sakit sudah beres, biaya pemakanan sudah beres, hutangnya sudah dilunasin, wasiatnya sudah ditunaikan, baru kemudian bagikan warisan. Sebab kalau ditunda-tunda bisa saja ahli warisnya mati, ya, bisa nggak? Jadi lebih ribet lagi itu, lebih ribet lagi. Ya. Harusnya bagiskan. Kalau rumah mau disekat atau mau dijual, ya. Kalau sawah gimana caranya, ya. Kebun gimana, ya. Ya itu. Ya. Demikian pula dengan harta. Segera kalau bisa, ya, dibagikan. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian yang keempat, bakhil itu, ya, yang menyebabkan orang dihinakan oleh Allah. Tidak bahagia, tidak senang itu karena bakhil, rakus, serakah, dan tamak terhadap harta. Akibat apa? Akibat mencintai harta secara berlebihan. Ya. Kita tidak dilarang mencintai harta, tapi jangan sampai mencintai harta secara berlebihan yang mengakibatkan rakus, bakhil, serakah, tamak. Ya. Kalau bakhil saja masih mending, ya. Hak orang tidak diserahkan, itu bakhil. Ya. Kita gaji misalnya atau zakat mal setelah 1 tahun, ya, di tabungan kita ada 100 juta. Ya. Berapa 100 juta dikali 2,5%? 2,5 juta kan? Ya. Nah, yang 2,5 juta itu hak orang lain itu. Ternyata tidak dikeluarkan, itu bakhil itu. Tidak akan dapat karomah dia, tidak akan dapat nikmat, ya. Bakhil. Tapi ada yang rakus, ya. Sudah hak orang lain tidak diberikan, hak orang lain juga diambil. Ya, itu rakus, ya. Ya, rakus itu. Berarti kakaknya bakhil, ya, kalau rakus itu.
Tamak. Tamak itu berasal dari bahasa Arab. Toma. To, mim, ain. Coba lihat. Nggak ada yang bolong ya. Ya. To, nggak bolong kan? Bukan. Nggak ada itunya kan? Nyambung kan? To. Bolongnya itu ya. Mim, bolong. Kemudian ain juga. Toma'a. Kan? Ya. Berarti nggak pernah kenyang itu. Nggak pernah kenyang. Ya. Padahal perutnya kecil ya. Ya. Perutnya kecil. Ya. Dia paling banyak makan berapa piring sih? Ya. Ya. Tapi kemudian ternyata tadi ya, bakhil, rakus, serakah itu. Serakah. Ya. Kekondangan itu. Nasi blok banyak. Telur. Jengkol. Pergi. Ayam. Begitu. Daging. Nggak dimakan itu. Ya. Dibuang begitu saja. Itu tamak, itu nggak boleh. Kata Umar bin Khattab, kita tidak boleh makan ya, semua yang kita suka. Kalau di prasmanan itu ada daging, ada ikan, ada telur, ada semur jengkol, ada kentang, ada apa lagi tuh? Emang suruh disikat semua? Kan enggak ya? Iya, dipilih. Ya. Ya, jadi ini ya, 4 penyebab orang dihinakan oleh Allah. Yang keempat, bakhil, rakus, serakah, dan tamak terhadap harta akibat mencintai harta secara berlebihan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, ya, ya, itulah yang menyebabkan orang hidup dihinakan dan disengsarakan oleh Allah SWT. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.